skala kasus kompleks. Bisa di next. Nah, ini bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada kasus, prolog kasus, analisis data, diagnosis, intervensi, dan juga daftar pustaka. Anggota kelompoknya ada Granidia, Sinta, Sahifa, Nadia, Ananta, Razita, Vika, Ishak, Okta, Tara, Sabiin, Adi, Delvira, dan Cinta. Nah, untuk kasusnya ada pada layar, bisa dibaca, bisa di next. Kasusnya seorang perempuan, Nyonya K, usia 57 tahun, dirawat di stroke unit setelah mengalami CVA hemoragik dengan hemiplegia dextra dengan kemampuan mobilisasi sangat minimal. Pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol sejak 10 tahun terakhir. Pasien sering mengalami melorot ke arah kaki bed setiap akhir shift dinas perawat. Pada perawatan rutin, perawat menemukan kemerahan pada beberapa titik di punggung klien tanpa ada kerusakan kulit. Hasil pengkajian perawat didapatkan pasien dengan GCS 345, klien juga terdiagnosis UTI, dan saat ini tidak terpasang kateter karena kateter yang lama akan diganti sehingga menggunakan diapers untuk menampung urin dan feses. Dikarenakan keluarga menolak pemasangan kateter kembali, klien tidak mampu makan per oral dan nutrisi diberikan via NGT. Hasil pengukuran BMI menunjukkan Nyonya K pada rentang normal, tapi pada batas bawah mendekati underweight. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kemerahan di area sakrum pasien. Menurut keluarga, pasien seringkali menggigau, berbicara tidak jelas. Keluarga juga mengatakan bahwa pasien sejak sakit mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Kemampuan pasien dalam menghabiskan makanan yang disediakan juga menurun. Keluarga bertanya pada perawat apa yang harus dilakukan. Bisa di next. Prolog kasusnya, berdasarkan kasus tersebut diketahui pasien beresiko mengalami perfusi cerebral tidak efektif. Resiko perfusi cerebral tidak efektif karena pasien telah mengalami CVA hemoragik yang merupakan jenis stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak yang disebabkan oleh riwayat hipertensi tidak terkontrol sejak 10 tahun terakhir. Dua, berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa pasien dalam kondisi apatis GCS 345 sama dengan 12 sehingga sering menggigau yang memiliki keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri, gangguan mobilitas fisik dengan penyebab gangguan neuromuskular atau gangguan muskuloskeletal. Berdasarkan kasus tersebut diketahui pasien beresiko mengalami kerusakan kulit pada dermis atau epidermis, resiko gangguan integritas kulit yang disebabkan sering berada di posisi yang sama akibat penurunan mobilitas serta penekanan pada penonjolan tulang. Pasien juga beresiko mengalami cedera lokal pada kulit, biasanya pada tonjolan tulang akibat tekanan atau gesekan, resiko luka tekan akibat penurunan mobilisasi, imobilisasi fisik, dan stroke yaitu CVA hemoragik dengan hemiplegia dextra. Berdasarkan kasus, di mana pasien tidak mampu makan per oral dan nutrisi diberikan via NGT, dan menurut keluarga pasien mengalami penurunan badan yang signifikan meskipun BMI normal dan mendekati underweight. Maka pasien beresiko mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Resiko defisit nutrisi. Untuk pengkajiannya, identitas pasien, nama Nyonya K, usia 57 tahun, jenis kelamin perempuan, alasan masuk penurunan kesadaran, diagnosis medis CVA hemoragik dengan hemiplegia dextra, keluhan utamanya pasien mengalami penurunan kesadaran dengan CVA hemoragik dengan hemiplegia dextra. Riwayat penyakit sekarang, pasien dirawat di stroke unit setelah mengalami CVA hemoragik dengan hemiplegia dextra dengan keluhan mobilitas fisik
sangat minimal. Pasien sering nampak melorot ke arah kaki bed setiap akhir shift perawat. Perawat menemukan kemerahan pada beberapa titik di punggung klien tanpa ada kerusakan kulit. GCS 345, klien tidak mampu makan per oral dan nutrisi diberikan via NGT. Hasil pengukuran BMI menunjukkan rentang normal tapi pada batas bawah mendekati underweight. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kemerahan di area sakrum pasien. Untuk pemeriksaan fisiknya, kesadaran umum GCS 345 atau apatis, pemeriksaan sistem muskuloskeletal, pasien mengalami hemiplegia dekstra dengan kemampuan mobilitas sangat minimal. Pemeriksaan sistem perkemihan, pasien terdiagnosis UTI dan saat ini tidak terpasang kateter karena kateter yang lama akan diganti sehingga menggunakan diapers untuk menampung urin dan feses. Pemeriksaan sistem integumen, kemerahan pada beberapa titik di punggung klien tanpa ada kerusakan kulit. Riwayat penyakit dahulunya, pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol sejak 10 tahun terakhir. Untuk riwayat kesehatan keluarga tidak diketahui. Pengkajian pola kesehatan fungsional, pola nutrisi, pasien tidak mampu makan per oral dan nutrisi diberikan via NGT. Hasil pengukuran BMI menunjukkan Nyonya K pada rentang normal tapi pada batas bawah, mendekati underweight. Keluarga juga mengatakan bahwa pasien sejak sakit mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Kemampuan pasien dalam menghabiskan makanan yang disediakan juga menurun. Untuk respirasinya tidak ada, sirkulasi tidak ada, pola eliminasi terdiagnosis UTI, keluarga menolak pemasangan kateter kembali sehingga menggunakan diapers. Untuk pola kognitif perseptual, kemampuan panca indera merespon jika diajak bicara atau dipanggil, pendengaran normal, penciuman normal. Kemampuan bicara afasia, kemampuan memahami cukup, perubahan memori sedikit berkurang. Untuk analisis datanya, di sini ada data subjektif. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 10 tahun terakhir. Objektifnya CVA hemoragik dengan hemiplegia dekstra, GCS 345, 12, atau apatis. Untuk masalah keperawatan yang kami ambil, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Yang kedua, ada DS-nya, keluarga juga mengatakan bahwa pasien sejak sakit mengalami penurunan berat badan yang signifikan, kemampuan pasien dalam menghabiskan makanan yang disediakan menurun, DO-nya pasien tidak mampu makan per oral dan nutrisi diberikan via NGT, hasil pengukuran BMI menunjukkan Nyonya K pada rentang normal tapi pada batas bawah. Untuk masalah keperawatannya, resiko defisit nutrisi. Yang ketiga, ada DO-nya, ada kemerahan di area sakrum, ada kemerahan di beberapa titik punggung, gangguan mobilitas fisik dan tira baring yang lama akibat stroke, GCS 345 atau apatis, masalah keperawatan, resiko gangguan integritas kulit. Yang keempat, DO gangguan mobilitas fisik, tira baring lama karena CVA hemoragik, hemiplegia dekstra, masalah keperawatan, resiko luka tekan. Yang kelima, ada DO CVA hemoragik, hemiplegia dekstra dengan kemampuan mobilisasi sangat minimal, masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik. Nah, ini untuk diagnosis keperawatannya. Resiko perfusi cerebral tidak efektif dibuktikan dengan hipertensi dan stroke hemoragik. Resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Resiko gangguan integritas kulit dibuktikan dengan penekanan gesekan pada tonjolan tulang dan penurunan mobilitas. Resiko luka tekan dibuktikan dengan penurunan mobilisasi, penekanan di atas tonjolan tulang, gesekan permukaan kulit, gangguan mobilitas fisik berdasarkan dengan gangguan muskular, CVA hemoragik dibuktikan dengan kemampuan mobilitas sangat minimal. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk diagnosis yang pertama, risiko perfusi cerebral tidak efektif. Untuk tujuannya adalah perfusi cerebral bisa meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, tekanan intrakranial menurun, kesadaran membaik, dan refleks salah membaik. Untuk intervensinya, yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial dengan memonitor tanda gejala peningkatan TIK, memonitor MAP, dan CPP, lalu
lalu memonitor cerebral perfusion pressure. Untuk edukasinya, yaitu perlu dijelaskan kepada keluarga tentang kondisi Nyonya K yang mengalami CPE hemoragik dengan hemiplegia dextra sehingga menyebabkan gangguan pada kemampuan bergerak dan berbicara. Untuk diagnosis yang kedua, yaitu risiko defisit nutrisi. Untuk luarannya, yaitu untuk tujuannya status nutrisi diharapkan meningkat, dan luarannya untuk porsi makanan yang dihabiskan meningkat, dan untuk nafsu makannya meningkat, kekuatan otot menelan meningkat. Untuk intervensinya yaitu manajemen nutrisi dengan mengidentifikasi kebutuhan makanan dan kebutuhan kalori yang sesuai dengan kebutuhan pasien, lalu mengedukasi kepada keluarga tentang kondisi pasien yang saat ini tidak bisa makan per oral dan bahwa nutrisi yang diberikan melalui NGT saat ini keluarga dipastikan memahami tentang prosedur pemberian ini, alasan prosedur pemberian NGT ini. Lalu untuk diagnosis yang ketiga yaitu risiko gangguan integritas kulit dengan luarannya kemerahan menurun, suhu kulit membaik, dan intervensinya perawatan integritas kulit dengan melakukan pengubahan posisi setiap 2 jam jika tidak garing, lalu melakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, yaitu di titik punggung, sakrum, dan area lainnya, dan mengedukasi kepada keluarga untuk membantu dalam melembabkan kulit pasien dan menjelaskan tentang kemerahan yang terjadi pada kulit pasien kepada keluarga pasien. Lalu yang diagnosis yang keempat yaitu risiko luka tekan. Untuk kriteria hasil yang diharapkan yaitu kerusakan lapisan kulit menurun, sensasi kulit membaik, dan tekstur kulit membaik. Untuk intervensinya yaitu pencegahan luka tekan, yaitu untuk selalu mengobservasi adanya risiko luka tekan di area penonjolan tulang, dan memonitor status kulit harian pasien. Lalu untuk tindakan terapeutiknya mengeringkan daerah kulit yang lembat dan mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam dan berikan bantalan pada titik tekan atau tonjolan tulang dan mengedukasi kepada keluarga tentang tanda-tanda kerusakan kulit, lalu mengajarkan kepada pasien dan keluarga cara merawat kulit, lalu menjelaskan kepada keluarga tentang perawatan lanjutan di rumah, yaitu menekankan pentingnya pengubahan posisi pasien secara teratur untuk mencegah tekanan di area kulit dan tulang, yaitu melakukan perubahan posisi setiap 2 jam sekali, dan mengajarkan kepada keluarga tentang perawatan pasien di rumah, yaitu teknik pergeseran tubuh yang benar kepada keluarga untuk menghindari tekanan yang berlebih pada area tertentu. Lalu untuk diagnosis yang kelima yaitu gangguan mobilitas fisik. Untuk kriteria hasil yang diharapkan yaitu peningkatan kelemahan fisik cukup menurun, gerakan terbatas cukup menurun, dan kekuatan dan pergerakan ekstremitas cukup meningkat. Untuk intervensinya yaitu perawatan tirabari, yaitu memonitor komplikasi tirabari dan memposisikan pasien senyaman mungkin dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pasien sehari-hari dan memberikan latihan gerak aktif atau pasif dan mengubah posisi setiap 2 jam. Lalu memberikan edukasi kepada keluarga tentang tujuan dilakukannya perawatan tirabari dan mengajarkan kepada keluarga untuk membantu pemenuhan kebutuhan pasien sehari-hari yang mengalami keterbatasan gerak dan mobilisasi di rumah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Niskinda. Ya, baik. Terima kasih. Sangat menarik. Kita panel saja dulu ya. Berikutnya untuk yang kasus 2 dari kelompok 2, reguler 2. Silakan. Kalau teman-teman nanti ada yang ingin didiskusikan, dicatat dulu ya. Oke, sudah tampil. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Mas Anda. Kami dari kelompok 2 reguler 2 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait dengan asuhan keperawatan pada kasus kompleks.
Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Sebelumnya kami akan menjelaskan terkait dengan beberapa bahasan yang akan kami bahas sebelum ke kasus. Yang pertama terkait dengan fraktur, di mana fraktur merupakan kondisi terputusnya kontinuitas tulang akibat trauma high energy ataupun low energy. Nah, penyebab patah tulang sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu cedera traumatik dan juga fraktur patologik, di mana cedera traumatik ini dapat disebabkan oleh adanya cedera langsung dan juga cedera tidak langsung. Sedangkan untuk fraktur patologik ini biasanya kerusakan tulang terjadi akibat proses penyakit dengan trauma yang minor. Kemudian ada pun manifestasi klinis dari patah tulang sendiri atau fraktur, yaitu terjadinya deformitas, pembengkakan, memar, spasma otot, nyeri, dan juga krepitasi. Untuk fraktur sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka, di mana untuk fraktur tertutup itu ditandai dengan keadaan kulit yang masih utuh di lokasi cedera. Sedangkan untuk fraktur terbuka itu dibagi menjadi tiga derajatnya. Yang pertama, derajat 1, yaitu ditandai dengan adanya luka kurang dari 1 cm dengan kontaminasi minimal. Untuk derajat 2, ditandai dengan adanya luka lebih dari 1 cm dengan kontaminasi sedang. Dan derajat 3, luka yang melebihi 6 hingga 8 cm, adanya kerusakan luas pada jaringan lunak, saraf, dan juga tendon, serta kontaminasi banyak. Untuk fraktur terbuka sendiri, terkhusus derajat 3 itu harus segera ditangani karena akan beresiko infeksi. Mungkin bisa next slide. Selanjutnya terkait dengan ulcus decubitus, di mana di sini ulcus decubitus itu dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu derajat 1, 2, 3, dan 4. Untuk derajat 1, zona tekanan dengan kemerahan yang tidak memucat dengan tekanan ujung jari dengan kulit yang masih utuh. Untuk derajat 2, ulcus decubitus dengan erosi kulit, lepuh, hilangnya sebagian epidermis dan atau dermis atau kehilangan kulit. Kemudian untuk derajat 3, ulcus decubitus dengan hilangnya semua lapisan kulit dan kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas hingga ke fascia di bawahnya. Untuk derajat 4, ulcus decubitus dengan nekrosis otot, tulang atau struktur pendukung seperti tendon atau kapsul sendi. Selanjutnya masalah nyeri, di mana seperti yang kita tahu, nyeri itu merupakan keadaan umum dan signifikan di antara masalah lain yang dialami oleh seseorang yang dikaitkan dengan kesehatan yang lebih buruk karena adanya gangguan fungsional yang lebih besar, seperti kecacatan, demensia, depresi, gangguan tidur, dan isolasi sosial. Sedangkan untuk klasifikasi nyeri sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu nyeri fisik, emosional, psikis, eksistensial, dan juga relasional. Sedangkan berdasarkan durasinya, nyeri sendiri dibagi menjadi 2, yaitu nyeri akut dan juga nyeri kronis. Selanjutnya, masalah diare. Di sini, diare merupakan pengeluaran feses yang memiliki konsistensi lembek hingga cair dengan frekuensi itu sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Untuk faktor risiko diare sendiri ada 3. Yang pertama, faktor lingkungan, itu mencakup kualitas air yang tidak bersih, lingkungan yang padat, dan juga kurangnya ketersediaan air yang bersih. Kemudian, faktor individu terkait dengan malnutrisi, dan juga faktor perilaku terkait dengan sanitasi, dan juga hygiene makanan, buang air besar sembarangan, serta tidak mencuci tangan sebelum makan. Masalah selanjutnya itu cemas. Cemas di sini merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan juga keprihatinan mengenai masa mendatang tanpa adanya sebab khusus. Selama serangan panik terjadi, individu akan merasa bahwa akan ada sesuatu yang menakutkan terjadi. Perasaan ini biasanya disertai dengan jantung berdebar, sesak nafas, berkeringat, tremor, mual-mual, bahkan sampai pingsan. Tingkat cemas itu dibagi menjadi 3, yaitu cemas ringan, cemas sedang, dan juga cemas berat. Berikut adalah kasusnya. Mungkin bisa dibaca di layar. Bisa langsung next slide. Selanjutnya adalah proses asuhan perawatan. Yang pertama ada pengkajian.
Berdasarkan pengkajian, untuk identitas pasiennya itu namanya Tuan G dengan usia 44 tahun. Untuk keluhan utamanya yaitu mengeluh nyeri di sekitar insersi oref yang dengan ditandai nyerinya pada area pemasangan oref, kemudian nyerinya seperti ditusuk-tusuk, nyerinya terjadi di bagian kaki kiri dengan rentang skala nyeri 7, dan juga nyerinya dirasakan terus-menerus. Untuk riwayat penyakit sekarang dari Tuan G, yaitu Tuan G datang ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan fraktur terbuka pada kaki kirinya. Pasien mendapatkan operasi pemasangan oref di area fraktur, dan sekarang pasien mengeluh nyeri seperti ditusuk-tusuk pada bagian sekitar oref dan juga mengalami luka pada sakrum, sehingga mengganggu mobilitasnya dan hanya di tempat tidur atau bed rest. Saat pengkajian juga, keluarga mengatakan bahwa klien mengalami diare. Untuk riwayat penyakit terdahulunya, pasien belum pernah dirawat di rumah sakit, dan ini merupakan kali pertamanya Tuan G dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Untuk riwayat operasinya, pasien belum pernah menjalani operasi sebelumnya, dan ini merupakan operasi pertamanya. Kemudian, pasien itu memiliki riwayat penyakit hipertensi. Untuk riwayat alerginya, pasien mengatakan tidak memiliki alergi pada makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Next slide. Untuk riwayat imunisasinya, imunisasi pasien lengkap. Kemudian pasien juga tidak memiliki kebiasaan minum alkohol, tapi mempunyai riwayat atau kebiasaan merokok. Setelah menjalani operasi, pasien juga mengalami kesulitan tidur serta sering terbangun di malam hari. Untuk nutrisinya, mengatakan makan 3 kali sehari namun tidak habis dan minum 5-6 gelas sehari. Pasien juga mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur dan sulit untuk bergerak. Pasien juga menggunakan kateter urin dan juga diapers. Kemudian keluarga mengatakan pasien sudah 3 kali buang air dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. Untuk riwayat lingkungannya sendiri, pasien mengatakan kebersihan lingkungan rumahnya bersih, ventilasi dan juga pencahayaannya cukup. Tidak ada bahaya kesehatan juga di lingkungan pasien. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, dari mata, bentuknya simetris, kemudian skleranya tidak ikerik, dan konjungtivanya tidak anemis. Terus bentuk hidungnya juga simetris, tidak ada sekret, dan tidak ada nafas di hidung. Untuk telinganya, bentuknya simetris, tidak ada penumpukan serumen, dan juga fungsi pendengarannya baik. Dari mulut dan tenggorokan juga normal. Kemudian terkait dengan paru-paru, itu simetris antara paru-paru kanan dan juga kiri, tidak ada nyeri tekan. Untuk suaranya setelah diauskultasi itu vesikuler, dan juga untuk jantungnya simetris, iktoskopisnya tidak tampak, dan teraba di ICS kelima. Untuk suaranya peka setelah diperkusi, dan setelah diauskultasi suara jantungnya duduk-duduk. Selanjutnya abdomen, untuk bentuknya datar dan juga simetris, tidak hernia, turgornya baik, heparinnya tidak teraba, kemudian suaranya timpanis setelah diperkusi, dan ada pantulan gelombang cairan. Untuk peristaltik khususnya normal, dan selanjutnya ekstremitas atas dan bawah. Untuk kekuatan ototnya pada ekstremitas atas dan bawah itu berada di skala 5, tepatnya di kaki kanan. Kekuatan otot penuh dan mampu melawan gravitasi. Sedangkan untuk kaki kirinya berada di skala 1, dan pasien hanya mampu menggerakkan ujung ekstremitasnya karena terdapat cedera. Untuk kulitnya sendiri, terdapat luka di bagian sakrum yang terkelupas, kemudian lukanya tampak masih basah, tampak juga adanya kerusakan pada lapisan kulit, dan adanya jaringan nekrosis. Untuk genitalianya sendiri tidak dilakukan pengkajian. Next. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama, DS-nya pasien mengeluh nyeri di sekitar area insersi oref. HO-nya TD 148/90 mmHg. Untuk etiologinya, fraktur, dilakukan prosedur insersi oref.
terdapat luka akibat insisi, kemudian terputusnya inkontinuitas jaringan, mengaktifasi korteks cerebri, merangsang pelepasan mediator nyeri, muncul sensasi nyeri, kemudian muncullah nyeri akut, dan masalah keperawatannya adalah nyeri akut. Yang kedua, DS-nya pasien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur dan sulit bergerak. Pasien mengatakan nyeri di sekitar daerah insersi oref. Untuk DO-nya, kemampuan mobilisasi sangat minimal, pasien tidak bisa merubah posisinya sendiri. Untuk etiologinya, yaitu fraktur, kemudian terdapat luka insisi, kemudian di kontinuitas tulang dan jaringan sekitar, merangsang reseptor nyeri, terjadi nyeri, lalu tidak mampu beraktivitas, terjadi hambatan mobilitas fisik, dan untuk masalah keperawatannya muncul gangguan mobilitas fisik. Lalu yang ketiga, ada DO pada perawatan rutin area sakrum tuanki terkelupas. Untuk etiologinya yaitu penurunan status nutrisi, penurunan mobilitas, lalu kemarahan, dan terdapat kerusakan lapisan kulit, sehingga masalah keperawatan yang muncul yaitu gangguan integritas kulit. Next slide. Bisa di next slide. Baik, untuk yang selanjutnya DS-nya, yaitu pasien mengatakan cemas terhadap kondisinya saat ini karena tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. DO-nya pasien mengalami kesulitan tidur dan sering terbangun di malam hari, dan tekanan darahnya yaitu 148/90 mmHg. Untuk masalah keperawatannya yaitu ansietas. Slide. Di sini untuk prioritas diagnosanya, yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan pembedahan, dibuktikan dengan pasien mengeluh nyeri di area insersi oref kaki kiri, nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 7, nyeri dirasakan terus-menerus, tekanan darahnya juga meningkat. Untuk yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, dibuktikan dengan pasien mengatakan nyeri di daerah insersi oref. Untuk yang ketiga yaitu gangguan integritas kulit. Yang keempat yaitu ansietas berhubungan dengan krisis situasional, dibuktikan dengan pasien mengatakan cemas terhadap kondisinya saat ini. Next slide. Untuk intervensinya yang pertama untuk diagnosa nyeri akut yaitu bertujuan untuk diharapkan tingkat nyeri klien menurun dan penyembuhan lukanya juga meningkat. Untuk kriteria hasilnya, tingkat nyerinya itu menurun, seperti keluhan nyeri menurun, kualitas kesulitan tidur menurun, perasaan takut atau cemasnya menurun, tekanan darah membaik, nafsu makan juga membaik. Lalu juga penyembuhan lukanya, yaitu penyatuan kulit meningkat, pembentukan jaringan parut meningkat, peradangan luka menurun, nyeri menurun, dan infeksi menurun. Untuk intervensi keperawatannya, yaitu sikinya dilakukan manajemen nyeri. Next slide. Yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik, bertujuan diharapkan mobilitas fisiknya meningkat. Untuk kriteria hasilnya yaitu mobilitas fisik dengan pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat.
intervensi keperawatannya yaitu dilakukan dukungan ambulasi. Yang ketiga, gangguan integritas kulit. Tujuannya yaitu diharapkan integritas kulit atau jaringan meningkat. Kriteria hasilnya yaitu integritas kulit atau jaringannya menurun dengan kerusakan lapisan kulitnya itu menurun. Intervensinya yaitu perawatan integritas kulit. Lalu yang terakhir yaitu ansietas. Diharapkan tingkat ansietasnya menurun dengan kriteria hasilnya yaitu tingkat ansietas menurun. Dengan verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun. Intervensi keperawatan yang diberikan yaitu terapi relaksasi. Next slide. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Baik, terima kasih Mbak Mazaya dan tim. Selanjutnya yang kasus 3 dari reguler 1, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah Mbak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningtyas Bariski dari kelompok 3 reguler 1. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terhadap kasus kompleks, asuhan keperawatan kasus kompleks. Ini anggota kelompok kami dapat dibaca di layar. Kasus kami adalah primary bone tumor. Tumor merupakan sel yang tumbuh tidak normal pada beberapa bagian tubuh, dapat tumbuh jinak atau ganas, dan tidak dipengaruhi oleh jaringan sekitarnya. Tumor tulang sendiri merupakan pertumbuhan sel abnormal yang terjadi pada tulang manusia yang bisa bersifat janak ataupun ganas. Primary bone tumor atau tumor tulang primer dikenal sebagai sarkoma dan diklasifikasikan berdasarkan jenis selnya. Tumor tulang primer adalah tumor tulang yang berasal dari sel-sel yang membentuk tulang. Karena sel tersebut macam-macam jenisnya, maka tumor tulang primer ini terdiri lebih dari satu jenis tumor. Gejalanya dari primary bone tumor itu antara lain ada nyeri, kemudian pembengkakan, ada kerapuhan tulang, dan teraba massa tulang, serta peningkatan suhu kulit di atas massa, dan ada pelebaran vena. Faktor risikonya ada ekstrinsik dari zat karsinogenik, seperti penggunaan substansi radioaktif dalam jangka waktu yang lama, dan genetik atau keturunan. Berikut merupakan kasus kami. Seorang perempuan 19 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan utama nyeri lutut kanan dan demam sejak 3 hari terakhir dengan suhu tertinggi 39,2 derajat Celcius. Keluhan muncul 1 tahun yang lalu, benjolan di bawah lutut namun diabaikan. 1 bulan terakhir benjolan tersebut makin besar dan semakin terasa nyeri. Saat dilakukan pemeriksaan, dikatakan bahwa benjolan tersebut adalah tumor. Kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit tipe A untuk tata laksana lebih lanjut. Berat badan pasien turun 8 kg dalam 6 bulan terakhir. Ada mual dan nafsu makan menurun terlebih sejak dirawat di rumah sakit. Berat badan saat ini 28 kilo, yang sebelumnya itu 36 kg. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat benjolan di bawah lutut kanan dengan diameter sekitar 30 cm atau sebesar bola, ada nyeri tekan, ada grimace, ada rembesan cairan kekuningan bercampur darah, hiperemis, dan keterbatasan gerak pada ekstremitas bawah. Pasien mengatakan merasa nyeri dengan skala 7, sering munculnya itu pada malam hari. Sesekali pasien menangis dan mengatakan takut akan kondisinya ini. Ekstremitas akral hangat, CRT kurang dari 3 detik, palpasi dorsalis pedis positif, tekanan darah 112/68 mmHg, nadi 97 kali per menit, napas 22 kali per menit, suhu aksila 39
derajat Celcius. Awal saat pasien didiagnosa tumor, pasien berobat ke alternatif, namun benjolan semakin besar dengan hasil biopsinya itu malignant lesion suspect vascular tumor. Diagnosa medisnya primary bone tumor. Setiap hari perawat melakukan perawatan luka dengan balutan konvensional dengan NaCl 0,9% dan sudah diberi obat anti nyeri dan antibiotik. Untuk pengkajian, ini untuk identitas pasien. Alasan masuknya, pasien dirujuk untuk tata laksana benjolan di bawah lutut yang diduga tumor. Keluhan utamanya nyeri di lutut kanan dan demam sejak 3 hari yang lalu dengan suhu tertinggi 39,2 derajat Celcius dengan nyeri skala 7. Riwayat penyakit dahulu itu dari 1 tahun yang lalu ada keluhan nyeri lutut kanan namun diabaikan. Diagnosa medisnya malignant lesion suspect vascular tumor, diagnosa medis primary bone tumor. Pemeriksaan fisiknya pasien kompos mentis dan tampak menangis, TD 112 per 68, nadi 97, respiration rate 22 kali per menit, suhu 39 derajat, skala nyeri 7. Status gizi pasien ini berat badan turun 8 kg dalam 6 bulan terakhir. Saat ini 28 kg yang sebelumnya 36 kg. Pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan kepala, leher, paru, jantung, abdomen dalam batas normal. Ekstremitas itu ada benjolan di lutut kanan, diameter sekitar 30 cm. Ada nyeri tekan, grimes, ada rembusan cairan, hiperemis, keterbatasan gerak pada ekstremitas bawah, ekstremitas akral hangat, CRT kurang 3 detik, dan palpasi arteri dorsal pedis positif. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan itu ada fine needle aspirasi, biopsi. Terapi saat ini itu ada perawatan luka dengan balutan konvensional dengan NaCl 0,9% dan obat anti nyeri serta antibiotik. Berikut analisis data. Untuk diagnosa yang pertama itu DS-nya pasien mengeluh nyeri di lutut kanan, benjolan muncul 1 tahun yang lalu, 1 bulan terakhir benjolan semakin membesar dan semakin nyeri, skala nyeri 7. DO-nya ada rembusan cairan kuning, terdapat massa tumor, grimes, nyeri tekan, dan nafsu makan menurun. Diagnosa keperawatannya adalah nyeri kronis. DS yang kedua itu ada pasien mengeluh demam sejak 3 hari yang lalu, suhu tertinggi 39,2 derajat Celcius, DO-nya ekstremitas akral hangat, suhu aksial 39 derajat Celcius. 1 bulan terakhir benjolan semakin besar dan semakin nyeri, diagnosisnya hipertermia. DS untuk diagnosa yang 3, DS-nya ada mual dan nafsu makan menurun sejak dirawat di RS. DO-nya berat badan pasien turun 8 kg dalam 6 bulan terakhir. Berat badannya yang awal itu 36 kg, turun menjadi 28 kg, di mana berat badan turun lebih dari 10%. Hiperemis, pasien didiagnosa tumor, pasien tampak menangis dan takut dengan kondisinya. Itu diagnosisnya defisit nutrisi. Untuk diagnosis yang keempat, DS-nya 1 bulan terakhir, benjolan semakin membesar dan semakin nyeri dengan skala 7. DO-nya pasien tidak bisa berjalan, keterbatasan gerak pada ekstremitas bawah, pasien tampak menangis dan takut dengan kondisinya, grimes. Untuk diagnosisnya gangguan mobilitas fisik. Untuk diagnosis yang kelima, DS-nya pasien mengatakan takut akan kondisinya saat ini. DO-nya pasien tampak menangis, frekuensi napas 22 kali per menit. Dan diagnosa medis terdapat permanent bone tumor, itu diagnosisnya ansietas. Berikut diagnosa keperawatan yang kami ambil ada 5. Untuk diagnosis pertama, nyeri kronis. Harapannya setelah dilakukan perawatan, tingkat nyeri pasien menurun, dan intervensi yang kami lakukan adalah terapi relaksasi. Untuk diagnosis yang kedua, hipertermia. Untuk keluarannya termoregulasi dan intervensinya manajemen hipertermia. Untuk diagnosis yang ketiga, defisit nutrisi, luarannya status nutrisi, dan
Intervensi yang kami lakukan adalah manajemen nutrisi. Untuk diagnosis yang keempat, gangguan mobilitas fisik. Luarannya mobilitas fisik, intervensi yang kami lakukan adalah dukungan mobilisasi. Untuk diagnosis yang kelima, ansietas, luarannya adalah tingkat ansietas dan intervensinya adalah dukungan emosional. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan kalau dari teman-teman dari kelompok ingin mengomentari kelompok yang lain atau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Ya, Mbak Biventi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Biventi dari Reguler 1. Izin bertanya untuk kelompok 1 Reguler 1. Yang pertama terkait dengan diagnosa yang diambil tadi kan risiko perfusi cerebral. Nah, kenapa dari kelompok itu mengambil risiko perfusi cerebral di mana itu udah nggak beresiko hipoksia lagi, tapi pasiennya kan juga udah hipoksia karena ada ruptur dari pembuluh darah. Terus mesti tadi di pathway-nya juga ada hematoma kan di otaknya. Mengapa kelompok tidak mengambil yang diagnosa penurunan kapasitas adaptif intrakranial? Kira-kira apa pertimbangannya? Kemudian yang kedua, waktu di prioritas itu, kenapa yang gangguan mobilitas fisik itu tidak diletakkan setelah yang masalah sirkulasi otaknya itu kenapa? Karena kalau dilihat tadi dari pathway dan intervensi dari yang integritas kulit sama yang luka tekan itu sebenarnya akar penyebabnya ya gangguan mobilitas fisik kayak tadi dan dari intervensinya juga hampir sama ya dari ketiga diagnosa itu. Mungkin dari pertimbangan kelompok itu apa untuk mengurutkan prioritasnya gangguan mobilitas fisiknya di akhir. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada dua pertanyaan ya dari Mbak Biventi tadi. Yang pertama terkait dengan pertimbangan penentuan diagnosa keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Yang kemudian kedua adalah gangguan mobilisasi fisik yang ditaruh di belakang gitu ya. Oke, bisa ditangkap oleh kelompok. Baik, sambil menunggu kelompok menyiapkan, kira-kira dari teman-teman yang lain, ada feedback atau ada pertanyaan? Belum ada. Ya, baik. Silakan dari kelompok 1. Selain yang presentator tadi, mungkin teman-teman yang kelompok lainnya kan banyak ya anggotanya. Tuh, bisa disebutkankah? Bisa dijawab mungkin. Tadi ada Mbak Sinta, Nadia, Ananta, Razita, Sahifah, dan lain-lain. Mbak Zanubah, silakan. Mbak Zanubah ini mau bertanya. Iya, mau bertanya, Mas. Untuk kelompok 2 Reg 2, bertanya tadi di gangguan integritas kulit, itu di etiologinya kan di awal disebutkan bahwa awalnya itu karena penurunan status nutrisi. Itu yang menyebabkan terjadinya gangguan integritas kulit yang nantinya tuh ada penurunan mobilitas fisik dan juga kemerahan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa hubungannya penurunan status nutrisi dengan terjadinya gangguan integritas kulit pada pasien? Terima kasih. Oke.
Makasih Mbak Zanuba. Bisa dipahami untuk yang kelompok 2. Pertanyaannya simple. Bagaimana korelasi gangguan nutrisi terhadap kulit gitu ya. Itu kan sering kita temui ya gitu kan. Pasien-pasien misalkan hipoalbumin gitu. Nah, bisa terjadi eh, beresiko kulitnya lecet dan lain-lain. Oke. Oke, kemudian ada lagi atau dari kelompok 1 sudah menyiapkan jawaban? Oke, dari yang lain mungkin atau eh, ada pertanyaan lain untuk yang kelompok 3? Silakan dijawab. Baik, diberikan kesempatan dulu ya 5 menit untuk diskusi ya, Aduh jatuh. 3 menit aja. 3 menit ini di saya jam 7.57, jam 8. Nanti teman-teman silakan dijawab. Izin menjawab, Mas. Silakan Mbak. Siapa tadi? Ya, menjawab yang pertanyaan yang mana? Iya, izin menjawab dari pertanyaan Viventi yang kedua, kenapa gangguan mobilitas fisik tidak diletakkan di prioritas diagnosis setelah perfusi cerebral. Jadi, kelompok kami setuju jika diagnosis gangguan mobilitas fisik ditaruh setelah gangguan risiko perfusi cerebral karena di dalam intervensinya juga ada perawatan tirabari, yang mana dalam perawatan tirabari ini juga bisa dimasukkan dari intervensi yang ada di risiko luka tekan dan risiko integritas kulit seperti pengubahan posisi selama 2 jam seperti itu. Jadi ini dari kelompok kami ada kesalahan dan akan dikoreksi, Mas. Untuk diagnosis yang gangguan mobilitas fisik ditaruh di nomor 2 seperti itu. Ya, baik. Untuk Mbak Viventi seperti itu ya penjelasannya. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama sudah menemukan jawabannya belum?
Belum. Oke. Ke yang kelompok 2, mungkin etiologinya kira-kira bagaimana korelasinya? Izin menjawab Mas untuk pertanyaannya Zanibah. Suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke, silakan. Jadi hubungan status nutrisi dengan gangguan integritas kulit itu yang pertama terbagi menjadi dua. Ada yang karena kekurangan nutrisi, ada juga yang karena kelebihan. Nah, untuk Kude-Kub itu sendiri, ini terjadi karena kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisinya itu bisa karena kekurangan air ataupun vitamin tertentu. Misalnya vitamin A, C, dan E itu bisa menyebabkan kulit kering, bersisik, bahkan retak-retak. Jadi karena itu kulitnya jadi sensitif, maka muncul kemerahan dan bisa menyebabkan kerusakan lapisan kulit. Sehingga muncul diagnosa keberatan gangguan integritas kulit. Oke. Baik, dari kelompok yang lain ada tambahan mungkin? Ya, sudah pas. Ya. Baik, yang kelompok 1 tadi belum menemukan ya? Baik, coba saya tengahin dulu ya. Untuk yang kasus 1, itu kan kasusnya pasiennya stroke ya dengan kondisi hemiplegi, dextra kalau tidak salah tadi, kemudian ada riwayat hipertensi, pasiennya terpasang NGT, tidak terpasang kateter gitu ya. Justru kalau dia terpasang kateter itu beresiko UTI-nya lebih tinggi, ya ISK-nya lebih tinggi ya. Nah, pada kasus ini itu diagnosa yang diangkat tadi teman-teman kalau tidak salah mengangkatnya gangguan perfusi cerebral, kemudian ada defisit nutrisi, ada kerusakan integritas kulit, resiko tekan, luka tekan, sama mobilisasi gitu. Nah, tadi yang kedua sudah dijawab ya, yang pertama. Nah, sebenarnya dua diagnosa ini hampir sama. Yang dua diagnosa itu adalah resiko pulsus cerebral dengan resiko penurunan kapasitas adaptif intrakranial gitu ya. Cuman yang agak rancu tadi adalah di intervensinya yang disampaikan oleh kelompok. Bahwasanya sebenarnya gangguan pulsus cerebral itu kan secara definisi adalah terganggunya atau inadekuat aliran darah ya yang ada di cerebral gitu. Nah, apa perbedaannya dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial? Sebenarnya itu yang ini lebih aktual gitu. Nah, tapi penurunan kapasitas adaptif intrakranial itu lebih sesuai digunakan pada pasien-pasien yang ada gangguan cerebral, tapi dia termonitoring oleh ICP. Misalkan ada nilai TIK-nya ya, jadi nilai intracranial pressure itu kan ada referensi yang mengatakan 13 sampai 18, ada yang 15 sampai 20 gitu ya. Sehingga kalau dia lebih dari itu dikatakan gangguan cerebralnya lebih aktual gitu. Nah, sama seperti tadi di intervensi itu disebutkan kalau tidak salah intervensinya apa tadi ya, ada monitoring TIK-nya. Nah, itu kan ada pengukuran MAP, ada pengukuran CPP, pengukuran ICP gitu ya. Kalau MAP rumusnya apa? Masih ingat nggak teman-teman? MAP mean arterial pressure. DKMB 1 mungkin dulu. Ingat nggak? Lupa wes ya. Oke. Apa? Rumusnya MAP adalah 2 sistol ditambah 1 diastol dibagi 3. Nah, MAP itu adalah untuk mengobservasi ya, menghitung aliran tekanan atau
seberapa bagus gitu ya aliran darah itu di dalam arteri, sehingga kalau dia ada nilai range ya, kalau dia terlalu rendah juga jelek, terlalu tinggi juga kurang bagus gitu ya. Jadi ada nilai normalnya ya. Ada referensi yang mengatakan 70 sampai 105, ada yang 75 sampai 110. Kalau dia di bawah 70 atau lebih dari 110, maka dikatakan MAP-nya atau alirannya kurang bagus gitu ya. Nah, MAP ini nantilah yang akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran TIK kalau secara matematika gitu ya. Jadi tadi kan kalau MAP tadi 2 sistol ditambah diastol dibagi 3. Tapi kalau CPP atau tadi diintervensi kan ada tuh di kelompok menyebutkan tuh kan cerebral perfusion pressure ya, CPP artinya menghitung seberapa bagus aliran yang ada di cerebral. Kalau di MAP itu arterialnya. Kalau CPP itu di cerebralnya ya. Rumusnya hampir sama. Kalau tadi 2S tambah D bagi 3, kalau yang CPP sistolik tambah 2 distolik jadi dibalik ya, dibagi 3, kemudian dikurangi dari nilai ICP-nya. ICP-nya itu yang ada di monitor di pasiennya, kan pada pasien ini tidak terpasang ICP ya, sehingga sebaiknya memang diagnosa yang diangkat bukan penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nah, untuk penurunan kapasitas adaptif itu mutlak harus ada nilai ICP-nya gitu ya. Jadi ICP-nya berapa itu harus ada ya. Jadi ICP itu selangnya dimasukkan ya, alat pengukur atau manometernya itu ada yang dihubungkan antara cerebral ya dengan alat manometer ya gitu ya. Jadi sistolik tambah 2 distolik dibagi 3, kemudian dikurangi nilai ICP-nya. Ya, misalkan nilai ICP, nilai ICP-nya 12. Berarti tadi nilainya dari pengukuran sistoliknya tadi berapa, diastolik berapa, ya. Kemudian dikurangi dari nilai ICP, gitu. Ya, kemudian tadi juga mungkin ada yang terlewat ya, saya belum melihat tadi mungkin harusnya ada head elevasi ya, atau mungkin sudah disebutkan saya yang terlewat. Jadi pada pasien seperti ini gangguan neurologi apapun yang berhubungan dengan cerebral ya, jadi neurologi yang berhubungan dengan cerebral kan ada neurologi yang tidak ada kaitannya dengan cerebral gitu ya. Nah, kalau berhubungan dengan cerebral itu sebaiknya dilakukan head elevasi. Head elevasi itu berbeda ya dengan semipolar ya. Meskipun sama-sama ditinggikan, kalau semipolar itu yang ditinggikan adalah badannya, jadi ya mulai dari abdomen sampai kepala, tapi kalau head elevasi yang ditinggikan adalah kepalanya selama tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu maksudnya sesuatu yang mengharamkan untuk ditinggikan kepalanya ya. Jadi misalkan ada trauma cervical di leher ya. Nah itu nggak boleh sama sekali ya. Jadi dipasang cervical collar, dipasang bidai begitu, dan itu tidak boleh dan harus simultan maksudnya. Jadi kalau badannya berdiri ya, kepalanya juga ikut. Jadi kalau head elevasi, badannya mungkin belum tentu ditinggikan ya, tapi yang jelas kepalanya. Nah, kenapa kepala gitu? Untuk meningkatkan aliran perfusi cerebralnya dan menurunkan venous return. Gitu ya. Jadi harus dilakukan head elevasi ya. Yang diagnosa yang kedua tadi kan ada diagnosa yang ditanyakan tadi ada gangguan mobilitas fisik gitu ya. Nah, sebenarnya kita ingat bahwa pada pasien seperti ini sebenarnya akan muncul banyak diagnosa karena pasiennya ini total care gitu ya. Kalau kita ingat ada namanya sindrom disuse ya, dulu pernah saya sebutkan mungkin. Jadi disuse syndrome itu adalah salah satu masalah keperawatan yang muncul karena pasien itu imobilisasi, jadi immobile. Pertama adalah ya karena hambatan mobilitas fisik tadi akhirnya memunculkan masalah yang lain ya, terkait dengan nutrisi tadi, mungkin korelasinya juga sama seperti yang pertanyaan di kelompok 2 tadi ya. Kemudian hambatan kerusakan integritas kulit, resiko ISK, resiko luka tekan, akhirnya muncul semuanya gitu ya. Oke, itu yang dari kasus pertama. Kemudian jangan lupa ketika mengangkat diagnosa resiko luka tekan itu juga apa istilahnya, dikaji dengan
Beth Jensen gitu ya. Jadi kan ada ya pengkajian integritas kulit gitu ya. Itu kan ada ya. Kemudian tadi yang kedua itu, kasus yang kedua itu terkait dengan bagaimana korelasi pasien dengan gangguan nutrisi itu bisa menyebabkan masalah ya, kerusakan pada kulit. Tadi sudah dijawab sama Mbak siapa tadi? Yesenia ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan terlepas apakah pasien itu ada fraktur atau tidak ya, tadi kan seperti yang disebut tadi, kalau ada kurangan dari vitamin tertentu akan menyebabkan kemerahan seperti itu. Nah, pada konteks pasien ini itu kan dia ada fraktur ya, dan ada OREF ya, artinya dia menyebabkan imobilisasi juga. Nah, pasien-pasien dengan cedera seperti itu pastinya akan membutuhkan nutrisi makro mikro yang lebih besar ya, sehingga apa, protein yang harus ditingkatkan gitu ya. Kalau proteinnya dia kurang ya, buru-buru untuk metabolisme tubuhnya ya, untuk memperbaiki lukanya aja itu sudah dia butuh protein yang tinggi gitu. Sama halnya semua pasien dengan trauma itu pasti diberikan protein ya. Kalau kita dulu ingat di pelajaran SMA, itu protein adalah gunanya untuk membangun sel-sel tubuh gitu ya. Nah, sama halnya ketika terjadi luka ya, seperti itu. Jadi pasien-pasien seperti ini akan resiko terjadi hipoalbumin ya, yang trauma seperti ini ya, fraktur, apalagi dia ada luka rembesan gitu ya, itu hipoalbumin. Nah, hipoalbumin tadi itu kan biasanya albumin ini juga erat kaitannya dengan cairan ya, dia akan banyak menarik cairan juga sehingga ekstremitas itu menjadi edema ya. Kemudian kalau sudah ada edema, ada perlukaan ya, tadi kan albumin digunakan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, ketika dia hipo ya, maka kalau terjadi luka, maka dia akan lebih sulit sembuhnya gitu. Kemudian di lokasi tertentu yang terjadi penekanan tulang, ya misalkan di sakrum, nah itu juga semakin meningkat resiko eritemanya ya gitu, karena cairan juga termasuk nutrisi ya, itu akan berkurang ya, sehingga pasien-pasien dehidrasi pun ya itu juga akan beresiko terjadi gangguan integritas kulit gitu ya. Mudah-mudahan tadi menjawab apa yang ditanyakan dari Mbak Biventi sama temennya tadi, siapa ya, Zanubah ya, mungkin itu. Jadi dan di dibaca lagi ya terkait dengan penyusunan etiologi tadi, sebenarnya rata-rata sebenarnya sudah betul, cuman nanti apa yang dikaji kemudian dengan apa yang dilakukan terus apa yang dievaluasi itu harus sinkron teman-teman ya. Jadi menilai apa yang harus, misalkan kita mengangkat diagnosa gangguan perfusi cerebral, nah itu karena sebenarnya tidak harus dibutuhkan nilai ICP ya, itu dicoret saja gitu ya, kemudian disesuaikan dengan di etiologinya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kasus 3 tadi itu sebenarnya kasus 3 itu ini real kasus ya. Jadi saya pernah menjumpai pasien itu, dan mohon maaf ya, mungkin tadi di beberapa kasus saya typo. Harusnya kalau seseorang yang dirawat di rumah sakit itu disebut dengan pasien ya. Kalau yang di komunitas itu disebut dengan klien gitu ya. Nah, pada pasien yang ini tadi kan ada primary bone tulang ya. Kalau tidak salah itu jadinya Ewing sarkoma gitu. Jadi pada pasien itu resiko infeksinya tinggi sekali ya. Jadi pasiennya hipertermi. Jadi kalau sudah hipertermi ya, infeksinya sudah sistemik gitu ya. Kemudian ada kerusakan integritas kulitnya aktual gitu. Sehingga teman-teman harusnya bisa memfokuskan ya. Meskipun tadi kan ada rembesan juga nggak ya tadi itu. Nah, itu selain dengan masalah hipertermi, masalah nyeri kronis itu juga kita kaji dan dilakukan perawatan pada ekstremitas yang ada rembesannya tadi gitu ya. Dan apalagi ini sudah hipertermi, mungkin di situ tidak ada nilai leukositnya ya. Terus sebenarnya pasiennya ini sangat beresiko sekali ya terjadinya sepsis gitu ya. Sepsis adalah aktualnya dari diagnosa resiko infeksi. Kalau resiko infeksi kan masih tanda-tandanya tidak
masih ada ya. Dan dibedakan ya diagnosa tanda gejala resiko infeksi itu berbeda dengan tanda gejala inflamasi meskipun sama-sama ada dolor, rubor, kalor gitu ya. Nah, kalau infeksi ditambah dengan adanya tanda-tanda ininya di kondisi lukanya gimana ya, ada pas tidak, ada peningkatan suhu nggak pada pasiennya, oh ada hipertermi tapi dia naik turun. Nah, naik turun itu paling tingginya berapa, nah itu nanti untuk menentukan pemberian antipiretik dan antibiotik ya, antibiotik terutama yang dibutuhkan oleh pasien itu. Jadi harus bukan yang dia resisten dan dia bisa mensupport gitu ya, mensupport terhadap penekanan bakterinya. Karena pada beberapa pasien itu kalau dia setelah dilakukan pemberian antibiotik ya, ini mungkin sekedar sharing ya, karena kita sebagai sejawat dokter ya, teman kolaborasi dokter itu harus bisa mengevaluasi, dok ini sudah diberikan antibiotik ini ya dalam waktu 1 minggu tapi masih tinggi, masih sering demam. Nah itu bisa jadi ternyata pasiennya resisten terhadap antibiotik itu, sehingga kita bisa memberikan pertimbangan kepada dokter ya, karena yang mengevaluasi kan perawat, yang ada di sampingnya pasien itu perawat, bukan dokternya. Jadi dokter akan menanyakan kepada kita gimana perkembangan pasiennya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dengan evaluasi selama 3 kali tidak membaik, itu sebaiknya dilakukan ya mungkin dosisnya atau mungkin dengan pemberian antibiotik yang lain, dan itu harus dikultur biasanya untuk menentukan apakah dia resisten atau enggak tuh dikultur darah, dikultur lukanya ya, ternyata sensitif terhadap gram apa. Nah, itu taunya dari hasil kultur. Ya, seperti itu ya untuk yang kasus 3. Baik, saya rasa seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari kasus yang sudah dipresentasikan dan disampaikan dengan baik oleh teman-teman kelompok reguler 1 dan reguler 2. Mohon maaf nih, saya masih bingung yang MAP sama CVP, mau konfirmasi aja. Kalau MAP itu tolak ukur TIK yang aliran darah arteri. Nah, kalau CVP CPP itu CPP. Kalau MAP itu untuk MAP itu biasanya dilakukan untuk pasien-pasien dengan jantung seperti itu ya. Tanpa ada gangguan neurologi itu bisa diukur MAP itu. Yaitu tadi untuk mengevaluasi adanya penurunan cardiac output atau enggak. Ya, kalau dia kekurangan kurang dari 70 atau lebih dari 110, maka diagnosanya sebenarnya cardiac output. Nah, itu kan ada tuh banyak tuh intervensinya ya, baik itu dari mandiri maupun kolaborasi gitu. Tapi kalau CPP itu cerebralnya yang dievaluasi gitu. Masih bingung Mbak Viventi? Kalau yang CVP tadi yang di minus ICP-nya itu, Iya, di minus ICP-nya, dikurangi dengan nilai ICP-nya. Makanya harus ada nilai ICP-nya kalau mengukur CPP itu. Nah, itu nanti korelasinya kemana gitu. Biasanya dokter yang akan melihat ya. Jadi kalau dengan nilai CPP sekian kemudian divalidasi dengan pemeriksaan CT scan katakan seperti itu atau MRI, ada bagaimana sih atau ya CT scan biasanya itu seperti apa, apakah mungkin ada perluasan perdarahan ya, terutama untuk pasien-pasien yang yang CVA ICH, CVA yang ada perdarahan. Kalau pasien yang CVA-nya trombosis itu selama dia tidak ada area infaknya tidak meluas ya, kan sebelum infak itu iskemik dulu kan ya, iskemik, infak, baru ada beberapa titik yang mungkin pecah, apalagi kalau ada aneurisma. Aneurisma itu seperti balon kalau ada apa sih, mata ikan gitu ya kita sebutnya. Dia ada titik-titik tertentu yang itu akan beresiko pecah. Ya, jadi pasien itu sebelum pecah, sebelum itu sebenarnya bisa dilihat. Cuman kan sayangnya kalau kita ketemu pasien tuh nggak langsung, oh ini yang ini pasiennya ini resikonya pecahnya di sini. Nah, itu biasanya tidak hanya beberapa kasus yang bisa diidentifikasi di awal. Pasien infak ini resiko ICH gitu ya. Nah, itu biasanya kalau pengukuran CPP atau ICP itu sering dilakukan pada pasien-pasien yang ada perdarahan, baik itu pada CVA ICH atau perdarahan cedera kepala
berat terutama kalau karena ada perdarahan ya, ada peningkatan TIK, pasiennya nggak sadar ya, karena ada istilah awamnya gagal otak. Nah itu pengukuran CPP itu nanti untuk dievaluasi ICP-nya, dinilai cerebral perfusinya, kemudian tata laksana, sebenarnya ada ya tata laksana cedera kepala, tata laksana stroke itu kan ada guideline-nya. Kalau ICP sekian berapa itu dari segi pengobatan atau medisnya itu ada. Pertimbangannya ke sana sih Mbak Fenty. Oh ya, baik sudah paham. Terima kasih, Nas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, mungkin sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, karena kebetulan saya juga ngasih instruksi itu ya, kasus keperawatan paliatif ya pada kelas semester 5. Dan nanti mungkin ditekankan begini, kalau ini kan kita membahasnya secara medikal bedah begitu ya. Nanti kalau di kasus paliatif itu jangan biologi saja yang ditekankan, jangan biologi saja yang mungkin dibahas gitu ya. Meskipun mungkin narasi yang saya berikan kemarin singkat ya, hanya satu sebenarnya nggak cukup menggambarkan kasus secara kompleks gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bahwa pasien dengan kondisi yang ada di rumah sakit dengan seperti ini, pasien yang 1, 2, 3 ini sebenarnya pasien paliatif juga gitu ya. Tapi kita menyorotinya dari segi tata laksana KMB-nya. Nah, bagaimana kalau paliatifnya? Jadi dilihat dari segi tidak hanya biologinya gitu ya. Kemudian tolong mungkin bisa digunakan instrumen atau penapisan screening paliatif. Jadi kan ada tuh ya yang di slide saya di TM berapa itu. Nah, itu kan bagaimana sih cara menilai pasien ini sudah masuk paliatif atau belum gitu. Ya itu bisa dipakai ya. Kemudian oh ya tadi ada satu yang belum saya bahas terkait dengan nyeri ya. Nyeri pada pasien yang apapun sebenarnya, terutama kalau di pasien yang ketiga itu juga sebenarnya pasien paliatif itu. Dulu kami konsulkan pasien itu ke tim paliatif yang ada di rumah sakit ya, waktu itu di RSCM ya. Saya kurang tahu tuh kondisinya, setelah itu saya tidak dinas di sana ya. Nah, untuk nyeri yang kronis ya, itu kan intervensinya sama-sama manajemen nyeri ya. Tapi tolong dibedakan antara nyeri akut dengan nyeri kronis ya. Kalau nyeri kronis itu justru multi ini intervensi ya, mungkin dari segi sosialnya, dari segi psikologinya gitu ya, diberikan edukasi, diberikan konseling gitu. Kalau obatnya sih sama-sama analgesik. Mungkin kalau pada pasien ini sama-sama diberikan paracetamol atau osamefenamat itu atau ketorolac ya. Tapi dari segi psikologi itu ada sisi lain yang mungkin dari penyampaian kita kepada pasien dan keluarganya ya, karena nyeri akan dirasakan terus-menerus dan mungkin kalau fasnya di lebih dari 6 ya, jadi sudah berat, itu sudah harus kita konsulkan dengan dokter spesialis konsultan manajemen nyeri ya, KMN-nya. Nah, itu akan diberikan mungkin akan fentanyl atau mungkin morfin. Nah, itu kan akan menimbulkan efek ketergantungan, akan menimbulkan efek yang halusinasi mungkin. Nah, itu harus dijelaskan gitu ya supaya pasien tahu ya dan tidak banyak mengeluh terkait dengan kok sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu salah satu dampak psikologi gitu ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai pasien dengan nyeri akut dengan nyeri kronis itu meskipun sama-sama manajemen nyerinya itu dibedakan. Jadi ada aspek psikologi sosial yang lebih dominan ya pada apa masalah nyeri kronis. Ya, tambahnya itu sih tadi lupa. Ya, baik, saya rasa itu ini hadir semua ya 82 orang. Boleh, ada pertanyaan. Jadi untuk kasus paliatif itu boleh dikembangkan lagi, boleh silakan. Misalkan kemarin yang ada kok kayaknya perlu ada dari misalkan kita mengangkat diagnosa nyeri gitu ya. Harusnya ini juga dikaji, A, B, C-nya dikaji. Nah, ini kan yang di slide kan tidak lengkap gitu. Silakan ditambahkan. Jadi ditambahkan dari sudut pandang teman-teman kelompok itu menyikapi pasien itu ya, ini harusnya dikaji lebih dalam terkait ini X, Y, Z gitu ya, sehingga tidak hanya
pada aspek biologi saja, benar ya, gitu bisa dikembangkan. Nanti ditambahkan di makalahnya gitu ya. Dan mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, itu karena nilai bobotnya cukup besar ya gitu. Jadi penilaian case base-nya ya, project base-nya ya gitu pada mata kuliah itu. Ya, saya rasa itu. Terima kasih untuk kesempatannya dan pertemuannya hari ini. Mungkin nanti kalau misal untuk yang KMB saya nggak ada utang ya Mbak Agnes ya. Sudah ya berarti. Sudah, Nurse, tidak ada. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan aktivitas yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Ya, terima kasih. Terima kasih.